Jadi saya jadi penasaran loh, Frida. Kayak apa ya? Apa ya, gimana ya? Yuk kita mau. Kok belajar Mandarin kok bisa mudah sih? Gimana? Oh, padahal kalau menurut ada beberapa orang belajar bahasa Mandarin itu susah banget ya. Susah loh. Nggak tertarik ya belajar bahasa Mandarin. Nah ini loh Frida, hari ini ada tips-triknya. Ada tipsnya. Jadi bahasa Mandarin bisa dipelajari dengan mudah. Oke, tema hari ini kita adalah bagaimana menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi kita dapat belajar bahasa Mandarin dengan mudah. Ini tema kita hari ini. Nah, banyak orang luar negeri itu sekarang itu belajar bahasa Mandarin loh, Lafsa. Wah, seperti kita ya, kita penutur asing ya. Iya. Kenapa ya orang begitu banyak belajar bahasa Mandarin, meskipun bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang paling sulit di dunia. Kita mau lihat kenapa ya. Nah, yang pertama adalah bahasa China adalah bahasa yang sangat digunakan di seluruh dunia. Nah, misalkan negara-negara kayak misalkan Singapura, kayak Amerika, Singapura, ada beberapa Malaysia, Hong Kong menggunakan bahasa China, dan tidak lain lagi juga yang lain kayak negara Amerika, Australia juga belajar loh sekarang. Karena memang bahasa Mandarin itu infonya ya loh Hilda, itu adalah bahasa terbesar kedua ya di seluruh dunia ya. Bahkan ibaratnya mungkin pergi ke Amerika yang maksud Hilda sebutin itu biasanya Chinese yang bisa ngomong Mandarin ya. Betul. Bahkan orang asing dari Amerika sekarang datang loh ke China untuk belajar bahasa Mandarin. Betul. Dan sekarang banyak sekali ketika saya kuliah dulu di China, banyak sekali orang luar negeri yang belajar bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin itu bahasa yang paling penting loh. Dan yang kedua adalah bahwa sejarah China itu sangat menarik dan kebudayaannya juga menarik sekali untuk dipelajari. Dan saya juga sangat senang dengan belajar budaya-budaya China. Gimana kalau waktu China? Susila tentang budaya China? Ya, saya juga sangat tertarik karena tuh China ini punya peradaban yang kuno loh. Jadi umurnya tuh udah ribuan tahun, dan hebatnya negara China ini salah satu negara yang sangat menghargai budaya maupun sejarahnya. Jadi tuh semua sejarah mereka tuh mereka tulis rapi. Jadi kalau lo mau cari nih berapa ribu tahun yang lalu, China tuh punya datanya. Betul. Jadi lo bisa teliti. Makanya banyak sekali peneliti tentang peradaban itu pergi ke sana gitu dan belajar bahasa Mandarin. Betul sekali, dan sangat menarik ya untuk dipelajari. Yang ketiga adalah penting juga atau bagus juga untuk bisnis dan untuk bisa menguasai marketing atau pemasaran. Jadi kita harus bisa bahasa Mandarin. Selain bisnis, nah kalau kita bisa bahasa Mandarin, banyak banget sekali sekarang itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Jadi ketika belajar bahasa Mandarin itu tidak menjadi sia-sia karena penting sekali. Misalkan contohnya bisa jadi translator atau guru Mandarin seperti kita. betul. Bisa juga bisnis atau banyak pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk semua orang bisa menguasai bahasa Mandarin. Ya, betul sekali. Yang keempat adalah traveling. Wow, ada kata traveling. Wah, itu saya suka banget nih loh kalau traveling ya. Dulu sempat berpikir sih lo kenapa ya kok traveling aja harus belajar bahasa Mandarin. Kenapa sih Lause kalau menurut Lause? Aduh, kalau traveling nggak bisa bahasa Mandarin, kalau kita nyasar, kita nggak tahu jalan gimana cara bertanya. Iya, karena di mana-mana pasti ada orang yang bisa bahasa Mandarin ya. Betul sekali. Terutama Chinese food. Everywhere we go, we try to find Chinese food, ya nggak sih? Betul. Kita cariin Chinese food. Mungkin saya traveling ke Australia, karena lidahnya udah Chinese food. Carinya Chinese food juga harus bisa ngomong Mandarin ya. Ya, betul sekali. Saya juga sangat senang dengan traveling. Jadi bisa beli barang-barang murah juga, bisa tawar-menawar, dapat harga yang sangat oke. Kalau kita bisa bahasa Mandarin. Ya, apalagi tadi ada kata bisnis. Hampir semua pengusaha itu bisa Mandarin, dan biasanya kalau mau dapat kerja sama bisnis dengan lancar ataupun harga lebih murah, bahasa Mandarin ya. Benar. Biasanya langsung, wow, kasih murah, bisa tawar ya. Tawar-menawar. Oke, yang kelima adalah ternyata belajar bahasa Mandarin itu sangat mudah loh. Kalau kita pikirkan, kenapa bisa mudah ya, Lause? Karena sebenarnya bahasa Mandarin itu walaupun susah itu sangat menarik loh, Lause. Benar sekali. Oke, nah sekarang pada hari ini saya ingin membagikan tips-tips metode-metode kepada orang tua.
untuk membantu orang tua belajar bahasa Mandarin di rumah. Oh, walaupun orang tua mungkin nggak bisa bahasa Mandarin ya Lause ya. Betul sekali. Itu kan susah ya. Oh. Kayak misalkan sekarang masa new normal, mereka belajar di rumah dan hampir sebagian besar orang tua itu nggak punya dasar bahasa Mandarin, Lause. Iya. Itu kan jadi gimana ya? Aduh, gimana ya ajarin anak ayah? Mereka pasti mengalami kesulitan Iya, dalam belajar bahasa Mandarin. kan? Aduh, saya nyerah deh, Lause. Saya nggak bisa. Betul. Jadi mungkin nih ya Bapak Ibu, kerennya webinar hari ini itu SHB itu memfasilitasi kita semua supaya Lause ini bisa sharing ke Bapak Ibu gimana sih caranya untuk mendorong anak-anak belajar, membantu mereka belajar walaupun Bapak Ibu nggak bisa bahasa Mandarin loh. Dan Lause Hilda ini punya tipsnya ya Lause ya? Betul sekali. Nah, untuk tips yang pertama adalah yang pertama ini saya akan bagikan, meskipun saya contohnya saya adalah keturunan Chinese. Nah, di rumah itu papa saya bisa sedikit bahasa Mandarin. Misalkan contohnya makan. Papa saya selalu bilang cerfan. Oh, berarti saya sudah tahu cerfan itu artinya makan. Jadi selama di rumah, buat bapak ibu yang bisa bahasa Mandarin meskipun cuma sedikit, pergunakanlah sehingga jadi motivasi anak untuk bisa belajar Mandarin lebih semangat lagi. Nah, kalau itu saya yang sebagai etnik Chinese, keturunan Chinese. Jadi atau misalkan contohnya lagi, kalau misalkan saya datang ke rumah Yeye atau Nainai, nah kalau misalkan papa mama saya bilang Yeye Nainai, berarti kan sudah pernah belajar juga nih. Ada beberapa masuk, oh Yeye itu kakek dari ayah, Nana itu nenek dari ayah. Jadi saya udah tahu nih, belajar sedikit-sedikit dari mereka sebelum saya fasih berbahasa Mandarin. Dan ketika Imlek ke rumah mereka, Yeye selalu bilang, nih Yeye kasih hungpao. Nah, berarti udah tahu dong, oh hungpao itu angpao. Jadi ada bahasa Mandarin yang terbiasa saya dengar di rumah. Dia merupakan bisa dijadikan bahasa kedua, meskipun hanya sedikit. Seperti itu loh, Lastra. Oh, jadi tips trik yang pertama adalah ketika memang saya misalkan adalah etnis Tionghoa, saya bisa berbahasa Mandarin. Jadi harus digunakan dari awal, sedari dini ya loh saya di rumah ya untuk anak-anak. Bisa dari hal yang paling sederhana, Shifan, iya, Zhaoan. Jadi anak-anak jadi terbiasa di rumah dengar. gitu. Biasanya mungkin kalau cara gampangnya dari suku Jawa mungkin biasanya second language-nya bahasa Jawa. Bahasa gitu. Jawa. Oh, ini bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jadi nggak hilang ya loh Tidak saya. hilang. Oke, itu tips yang pertama itu ya tips Bapak yang Ibu. pertama. Nah, yang tips yang kedua adalah bagaimana cara belajar bahasa Mandarin menarik dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan cara bermain games. Bermain games? Wow. Bisa ya langsung main bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin keren juga ya. Iya. Wah, zaman modern sekarang loh menggunakan teknologi dengan cara main games. Supaya apa? Ketika belajar main games itu banyak kosakata yang kita dapat dan kita tidak akan lupa karena kita gunakan selalu dan belajar setiap saat. Oh gitu. Betul jadi, sekali. Tips yang kedua itu bisa mendorong anak-anak lebih rajin belajar bahasa Mandarin dengan cara yang fun ya loh saya. Bisa main game. Dengan gitu yang dipelajarin selama ini digunakan dan diulang ya. Betul. Apalagi untuk anak-anak SD, mereka ya mungkin beberapa anak sudah menggunakan handphone sendiri. Dan mereka senang sekali dengan namanya games. Apalagi kalau di kelas itu kalau saya bilang hari ini Cimpian Yo Yosi. Wah, mereka tuh happy banget dan kaisin dah. Mereka tuh happy banget dengan kata-kata games. Apalagi di rumah itu masa pandemi itu begitu banyak waktu mereka untuk main game. Mereka lebih suka dengan main Roblox ya gitu. Gitu. Tapi kita mau sekarang arahkan permainan-permainan yang berguna untuk anak dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, betul sekali. Hebat. Canggih sekarang ini. Canggih. Nah, yang ketiga adalah mengapresiasi emosi anak-anak dengan memberikan support, memberikan semangat kepada anak ketika belajar bahasa Mandarin. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka sebagai orang tua bisa terus menyemangati, kamu pasti bisa. Bahasa Mandarin itu nggak susah. Ketika kamu bisa belajar bahasa Mandarin, kamu bisa traveling. Betul sekali. Ketika kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bisa belajar ke luar negeri dapat beasiswa. Seperti itu. Dan ketika kamu bisa belajar bahasa Mandarin, nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan terus menanamkan motivasi, oh bahasa Mandarin itu tidak susah.
dan memberikan rasa kepercayaan kepada setiap anak yang ada. Ketika anak itu percaya diri, nah anak itu pasti oh iya, saya pasti bisa. Ketika saya percaya diri, anak saya pasti akan ada kemajuannya, seperti itu. Oh, jadi sekarang ini tips yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana membantu anak-anak tuh belajar bahasa Mandarin. Ya. Tadi kan yang pertama, jadikan second language untuk Second yang language. memang sudah bisa. Kalau Betul. yang belum bisa, berarti bisa juga yang kedua, itu mendorong anak-anak dengan main main games. Ya, Rosa. games, Nah, betul. kemudian sekarang yang ketiga adalah mensupport secara emosional dan membangun confidence anak-anak ya, Rosa ya. Betul. Nah, jadi boleh nggak sih Rosa kalau misalkan saya nih ngajar bahasa Mandarin, terus anaknya kan itu bahasa Mandarin kan memang ya pronounce-nya harus banyak berlatih ya, Rosa. Betul. Nah, terus saya bilang ini, kok gitu aja nggak bisa? Boleh nggak, Rosa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa, Rosa? Itu namanya mematahkan semangat murid untuk belajar. Oh, jadi saya harus dukung ya. Ayo, Dukung. kamu harus semangat. Kamu harus bisa. Ayo, gitu terus ya, Betul saya. sekali. Kalau saya di kelas biasanya saya selalu bilang, "Ni centang." Nicen, Kamu hebat. Oke. Kalau misalkan ada kalau kata-kata yang mereka salah dalam pengucapan, saya memperbaiki. Ketika mereka sudah memperbaiki ucapannya, saya bilang, "Oh iya, kamu hebat." Seperti itu, meskipun diulang berkali-kali. Iya, tipsnya bagus banget ya. Itu juga Iya. buat saya sebagai Lose ya, Lose. Iya. Jadi kalau misalkan saya sedang ngajar, anaknya nggak bisa, saya tetap harus encourage. Walaupun saya tahu mungkin salah nada. Iya. Zentang, zenhao. Betul sekali. Tapi ujung-ujungnya selalu ada salah itu, saya show ipian. Betul. Ulang lagi sekali lagi. Sekali Tapi lagi tetap harus kita Oke, motivasi terus. ya. Betul. Tips ketiga nih ya, Bapak Ketiga, Ibu. dan yang keempat adalah sebagai orang tua harus care kepada anak-anak dalam belajar Mandarin. Misalkan contoh, kamu belajar Mandarin sudah sampai di mana? Seperti itu. Mama nggak tahu nih cara bacanya ini seperti apa. Gimana kalau kita seperti main guru-guruan? Seperti itu. Kita peduli dengan cara main guru. Misalkan contoh, saya punya murid, dia bilang gini, Michael, misalnya contoh ya, Michael, Mama nggak tahu nih cara bacanya ini seperti ini. Kita main guru-guruan yuk, ajarin Mama. Jadi dia ajak dia seperti guru yang mengajar. Jadi ada suatu motivasi dia, oh iya Mama aja mau belajar, saya juga mau belajar bahasa Mandarin, seperti itu. Hebat. Jadi kita harus care ya loh Iya. sama anak belajar. Jadi misalkan anak saya lagi belajar nih, home learning, Iya. itu memang sebagai orang tua ya, dengan segala rasa capek yang saya punya ya, apalagi kan kerja kantor juga, harus ajarin anak juga, aduh, sampai pusing ya. Iya, betul Tapi tetap sekali. berarti harus ambil nafas, dan Sabar. tetap harus care ya sama mereka, minimal dengan cara tadi sharing, belajar hari ini belajar apa, Iya, gitu ya. betul Atau mungkin sekali. ikut belajar juga ya Betul, sama kalau anaknya. ada waktu untuk Bapak Ibu, kalau seandainya ada waktu bisa menemani anaknya belajar. Bahasa Mandarin di sampingnya. Anak hari ini lagi belajar tentang ini loh. Seperti Gitu. Oke, itu tips keempat, Bapak Ibu. Yang kelima adalah traveling lagi. Wah, kalau ada kata dengar traveling itu semangat sekali. Aduh iya, benar. Tapi masa pandemi ini tidak bisa langsung traveling. Oh iya, gimana dong langsung bisa kan yang pertama second language, yang betul. kedua gunain games, yang ketiga support emosional untuk anak supaya mereka confident. Yang keempat care sama mereka pelajarin, terus yang kelima untuk dukung anak-anak bisa ini kita ajak traveling ya. Traveling. Nah, tapi kan lagi COVID, nggak boleh traveling. Iya ya, gimana ya? Gimana dong? Kita traveling kan biasanya kita pergi ke Singapura, terus minimal kita datang ke restoran Chinese food, terus kita tanya deh ni hao, gitu kan. Woyotian cek. Nah, sekarang ada tipsnya nggak usah traveling? Ada dong. Sekarang travelingnya dengan cara traveling online. Wah, sangat menarik ya. Iya, contohnya traveling online tuh gimana sih? Saya nggak kebayang loh. Nggak kebayang ya? Oke, bisa melalui aplikasi. Misalkan aplikasi yang kita gunakan dari YouTube. Nah, bisa buka YouTube dan bisa lihat tentang sejarah China. Di sana bisa juga tentang makanan-makanannya. Kuliner ya. Kulinernya. Jadi ketika sudah selesai nih masa pandemi ini, nah bisa benar-benar ajak anak untuk traveling ke China, ke Singapura, ke Malaysia, negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin. Oke, selanjutnya, nah saya akan bahas ini membuat anak itu semakin
tertarik terhadap bahasa Mandarin dengan melalui game. Ada tips-tipsnya supaya anak itu menggunakan ini dan tidak lupa akan bahasa Mandarin. Kalau semakin bahasa itu semakin tidak digunakan, dia akan semakin lupa. Oke, use it or lose it ya. Betul sekali. Oke, nah untuk anak kelas 5 mungkin lebih besar ya, mungkin mereka punya handphone sendiri, dan ketika mereka punya handphone sendiri, dan mereka bisa menggunakan handphone ini dengan bijaksana, dengan cermat, dengan cara yang pertama adalah mendownload aplikasi-aplikasi Mandarin yang berhubungan dengan Mandarin. Ada learning application kit and learn about vocab, kita bisa belajar tentang vocab Mandarin, kosakatanya, terus bagaimana cara menulisnya, cara pengucapannya, lalu belajar Mandarin itu jadi membuat semakin menarik seperti itu. Pakai yang paling sederhana, pakai teknologi. Pakai teknologinya kita udah punya ya, pakai handphone. Handphone. Oh, jadi pakai mobile app. Betul Bisa sekali. download. Isinya ada vocabulary, ada cara menulis Hanse, dan juga ada cara how to pronounce correctly juga ya. Betul sekali. Terus juga itu lebih fun ya mungkin. Lebih fun. Bener banget. Wah, hebat nih, tips-tipsnya keren banget nih. Iya. Terus aplikasinya apa aja loh? Aplikasinya, ya yang kita lihat ya. Mungkin ada saran kan untuk kita pakai aplikasi apa, kan banyak banget aplikasi. Iya, betul sekali. Saya akan memberikan beberapa aplikasi yang biasanya sering digunakan. Yang pertama adalah Playco Chinese Dictionary. Nah, ini saya pun menggunakan. Silakan pakai juga. Pakai juga. Aplikasi Playco ini sangat akurat. Dengan menggunakan aplikasi ini mempermudah anak dalam belajar bahasa Mandarin, apalagi udah SD. Aduh, ini guratannya gimana cara nulisnya? Aku nggak tahu. Terus berapa jumlah guratannya? Nah, lalu ini radikal apa ya? Gitu. Mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dengan melalui mendownload aplikasi Playco. Nah, ada solusinya dengan mendownload aplikasi Playco ini, dan anak bisa mengerjakan tugas Mandarin dengan baik. Wah, keren banget ya aplikasinya Lause. Dan ini free ya Lause ya? Free. Oh, gitu. Bisa di-download sekarang juga. Jangan lupa download Playco. Masuknya ke Play Store atau App Store ya Bapak Ibu. Jadi ini free. Kalau Bapak Ibu ketik aja langsung Playco, nanti akan muncul paling atas. Karena memang aplikasi ini ya Lause, itu memang aplikasi yang digunakan hampir seluruh Lause ya. Karena sangat akurat. Nah, di dalamnya juga lengkap ya Lause. Lengkap ya. sekali. Jadi udah ada cara tulis Hanse. Ada tulis Hanse, kamus. Betul. Ada kalimatnya, ada radikalnya, ada berapa jumlah guratannya. Betul sekali. Lause nanti ada itunya nggak? Minimal ini kan nggak kebayang nih kalau orang tua belum pernah belajar. Belum pernah ya, betul. Ada mungkin video tutorial yang menjelaskan sedikit kayak apa sih gitu, ada nggak Najla? Ada, tentunya ada sekali. Saya akan memberikan tutorial, membagikan tutorial video bagaimana cara menggunakan Playco. Oke, terima kasih Lause. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah Chinese flashcards. Wah, ini sangat menarik sekali ya, meskipun masih SD. Maksudnya SD kelas 5, bukan hanya TK aja menggunakan ini, tapi SD kelas 5 juga boleh loh menambah kosakata, menambah wawasan yang tidak diajarkan di sekolah. Misalkan tentang makanan, bisa tahu hamburger itu apa. Oh, hamburger papau, binatang. Misalkan di sekolah tidak diajarkan misalnya jerapah. Oh, dari situ bisa tahu, oh cangcinglu itu jerapah, seperti itu. Karena memang waktu untuk di sekolah itu sebenarnya terbatas ya. Terbatas. Apalagi kan textbook itu ya dipelajarinya terbatas pasti ya. Jadi pasti akan ada kosakata yang belum kita dapatkan. Bukan tidak ada. Belum didapatkan. Nah, jadi bisa mendapatkan lebih dulu melalui aplikasi-aplikasi yang udah Lause bagi tadi ya. Betul, melalui Playco yang pertama, yang kedua adalah Chinese flashcard. Dan Chinese flashcard ini dia ada gambarnya, menarik sekali. Lalu ada suaranya. Wah, ada cara bacanya seperti itu. Dan bisa kalau sudah bisa diulang berkali-kali. Seperti itu. Karena setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, Lause. Ada yang sekali belajar itu langsung nangkep. Ada yang beberapa kali harus diulang-ulang baru bisa. Jadi tidak masalah. Jadi bisa selalu menggunakan Chinese flashcard ini. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Bisa di-download nanti. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi YCT atau HSK.
Nah, ini sangat penting banget untuk anak kelas 5 karena ada beberapa anak yang juga mengikuti ujian YCT, dan ini adalah YCT ini ada kamusnya, ada vocabnya, dan ada juga cara kalimat bagaimana cara ujiannya seperti apa. Jadi kita tahu nih cara ujian, oh YCT itu seperti ini. Jadi melalui aplikasi ini secara lengkap bisa dipelajarin di sana tentang YCT. Iya, dan ini juga free ya loh saya. Free. Apalagi nggak cuma YCT. Jadi saya kebetulan memang download ini juga. Jadi ada sampai HSK 1 sampai HSK 6. Jadi lengkap. Jadi untuk anak SD luar biasa deh. Luar biasa ya. Jadi sampai nanti SMA, sampai udah gede pun terpakai ya aplikasi ini. Belajarnya itu ini ya loh, apa namanya? Fun ya, jadi bukan seperti kita baca textbook tapi dirangkum seperti main game ya. Main game, jadi menarik sekali. Jadi bisa membantu anak dalam persiapan ujian YCT. Betul jadi sekali. Harus jangan lupa Bapak Ibu juga di download free. Iya, free lagi. Free lagi. Oke, selanjutnya 2 aplikasi ini adalah aplikasi berbayar. Tapi meskipun berbayar harganya juga terjangkau loh. Iya, benar. Nah, aplikasi ini namanya Miao Miao Chinese for Kids. Nah, di situ juga ada bahasa sehari-hari bisa kita pelajarin, vocabnya dan bahasa yang digunakan juga ada bahasa Inggris dan Mandarinnya. Wow, jadi membantu orang tua yang tidak paham bahasa Mandarin ya loh. Betul. Pengantarnya bahasa Inggris. Pengantarnya ada bahasa Inggris. Jadi meskipun berbayar tapi tidak mahal. Gitu. Jadi bisa jadi referensi ya loh. Ya, referensi. Selanjutnya adalah ini juga aplikasi yang untuk lebih menyenangkan juga, gamesnya ini bisa juga digunakan. Seperti itu, ini juga sama, aplikasinya berbayar. Seperti itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang saya berikan hari ini, ada Playco, ada Flashcard, ada YCT, dan ada beberapa games yang Bapak Ibu bisa download di handphone anaknya atau handphone Bapak Ibu sehingga mereka boleh semakin lagi tertarik belajar bahasa Mandarin. Betul. Apalagi kalau memang belajar itu kalau misalkan tertarik, cinta itu lebih cepat masuk ya loh saya. Benar sekali. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu memang anak-anak sekarang ya, itu kan kita sudah bukan hidup zaman kita dulu ya loh. Betul. Kalau anak-anak sekarang itu kan lebih menyukai sesuatu yang baru, colorful, fun, menyenangkan, tapi berguna. Betul. Jadi aplikasi yang Lause Hilda share itu Bapak Ibu, itu merupakan aplikasi yang sudah kita pilih dari sekian banyak aplikasi yang dapat mendukung anak-anak belajar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya Lause Hilda, nggak bisa bahasa Mandarin, bingung cara untuk ajarin anak-anak. Bapak Ibu bisa downloadkan supaya anak-anak bermain dan juga belajar dari aplikasi-aplikasi yang sudah dibagikan oleh Lause Hilda. Dan juga cara ini tuh fun gitu. Jadi anak-anak tidak terus-terusan merasa bosan karena mungkin belajar textbook terus atau belajar apa terus, itu kan jenuh ya loh saya. Ini cara baru. Dan aplikasi ini itu juga direkomendasi ya Bapak Ibu. Kita sudah di searching ya di internet aplikasi apa yang direkomendasikan kepada orang tua maupun guru untuk membantu proses e-learning. Betul, dan bisa menambah kosakata, wawasannya, dan juga membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Wah, seperti itu. Sekali. Nah, ini jadi saya mau bahas lagi bahwa ketika orang tua mensupport dan memberikan rasa percaya diri kepada anak dan belajar bahasa Mandarin semakin lebih merasa, oh iya ya, ternyata bahasa Mandarin itu mudah loh Mi, ternyata bahasa Mandarin itu mudah loh Pi, aku bisa loh. Nah, seperti itu. Dan ketika anak salah, tapi dia terus membangun rasa kepercayaan anak, nggak apa-apa nak, salah, belajar dari kesalahan. Jadi ketika belajar dari kesalahan, nah nanti ketika berbicara bahasa Mandarin lain kali, dia tahu cara untuk mengucapkan bahasa Mandarin dengan benar. Kalau ada beberapa kata yang saya dapatkan bahwa belajar bahasa itu harus Hokilian itu harus muka tembok. Harus buka tembok, jadi nggak boleh takut salah. Oh, nggak boleh malu. Nggak boleh malu, harus berani, harus percaya diri, Lause. Cuma kadang begini, Lause. Ya. Kalau saya temukan anak-anak yang baru belajar, yang mereka tuh malu, takut salah, mengucapkan nada, mengucapkan pinyin. Jadi akhirnya mereka tuh nggak mau ikutin Lausenya, nggak mau move on. Nah,
itu kita sebagai orang tua kalau misalkan tahu anaknya begitu, tipsnya apa ya? Apa kita gimanain gitu supaya mereka nggak usah malu. Terus kasih kepercayaan, nggak apa-apa nak, kamu pasti bisa. Coba ikutin langsungmu sekali lagi. Atau misalkan, coba nak kita buka nih aplikasi Playko ini, kita cari nih caranya. Ada suaranya juga. Ada ya, suaranya juga, jadi kita bisa tahu nih, oh nak cara membacanya itu seperti ini, seperti itu. Lalu ketika dia percaya diri, ada suatu kemajuan dalam belajar bahasa Mandarin, sehingga pembelajaran yang dia dapat dari kecil dan sampai sekarang nih kelas 5, jadi tidak sia-sia, tapi ada terus maju dapat kosakata dan semakin lama semakin banyak. Betul sekali. Dari TK ya, dari TK. Dari TK nanti anaknya TK udah kelas 5. Sekarang udah kelas. Apa yang sudah dipelajarin itu semakin banyak semakin sekali. luasnya enggak? Betul. Dan kalau misalnya ada kemajuan, misalkan contoh lagi, dan Bapak Ibu bisa juga kayak seperti anaknya sudah dapat sertifikat nih, yang banyak, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Nah itu juga merupakan bisa memotivasi anak, Nina kamu udah pernah dapat sertifikat ini loh, meskipun ketika dia mengalami kesulitan, jadi membangun lagi rasa percaya dirinya. Seperti itu, dia semakin lagi dia bisa menyemangati diri sendiri dan lebih bisa maju lagi belajar bahasa Mandarinnya. Ada kemajuan. Ya, jadi saya sebagai orang tua yang menyimak saya kan juga orang tua nih. Jadi saya sebagai orang tua dan juga guru, berarti kalau misalkan memang mau anak-anaknya itu kemampuan bahasa Mandarinnya meningkat, ya improve. Jadi saya harus membangun confidence ya ke anak-anak. Jadi sekali. Jangan sampai anak-anak ini merasa berkecil hati. Aku nggak bisa. Jadi harus kamu bisa. Semangat, pasti bisa. Semangat. Atau bahkan kalau misalkan saya harus ikut dampingin anak belajar sambil dengerin Playko, ngucapin misalkan yang paling mudah, ni hao, yuk ikutin mami, harus sampai kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Memang peran saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru itu ya dengan segala jerih payah dan juga dengan segala kesibukan, memang mau nggak mau harus care dengan yang anak pelajari dan saya mendampingi. Gitu ya. Harus tetap, berarti saya harus banyak sabar ya. Betul. Sabar, walaupun capek ya. Meskipun capek, tapi terus mendampingi anak untuk belajar bahasa Mandarin. Selanjutnya, nah selain care terhadap anak, mendampingi anak juga, nah dalam belajar bahasa Mandarin dibutuhkan juga tempat yang nyaman loh, Lase. Gak boleh tempatnya ketika belajar itu misalkan pokoknya lagi nonton TV, dia terus belajar, pasti itu terganggu, tidak konsen. Dan kita harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk anak belajar, seperti itu. Dan yang kedua adalah memanage waktu dengan baik. Misalkan setiap hari itu harus belajar bahasa Mandarin. Minimal itu untuk anak kelas 5 SD itu minimal 30 menit. Setiap hari harus belajar bahasa Mandarin, karena dengan setiap hari konsisten belajar, maka kemajuannya semakin lama semakin meningkat. Wow, jadi tips dari awal ya Lausa, saya rangkum lagi, takutnya lupa saya ya. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita harus jadikan bahasa Mandarin itu second language. Second language. Untuk orang tua yang memang sudah bisa ya Lausa ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan belum bisa, harus tetap meng-encourage anak-anak. Itu pertama bisa dengan bermain game ataupun bantuan teknologi aplikasi-aplikasi online yang sudah Lausa share tadi ya. Hari ini. Kemudian yang ketiga juga itu membangun confidence anak-anak ya Lausa. Betul sekali. Dengan cara selalu mendukung mereka, membantu mereka. Dan care. Nah, care ini berarti yang Lausa baru sampaikan ini memberikan tempat yang kondusif belajar supaya anak-anak tuh bisa belajar dengan nyaman ya Lausa. Nyaman, betul sekali. Dan juga yang selanjutnya adalah memanajemen waktu. Bapak Ibu, dari Lausa Hilda tipsnya itu. Tempat yang kondusif dan manajemen waktu yang baik. Karena kalau misalkan kita belajar bahasa Mandarin ya Lausa Hilda, kita tidak konsisten. Apalagi belajar itu kan, belajar bahasa itu kan sebuah proses ya. Betul. Nggak bisa instan. Tidak instan. Jadi kalau misalkan sehari dipakai, 2 hari nggak dipakai, ini hari ini belajarnya seminggu lagi. Atau mungkin belajarnya bulan depan. Jadi kosakata yang sudah dipelajari
itu hilang ya Lasa. Betul Karena sekali. tadi kan saya ada sempat baca itu use it or lose it. Jadi kalau nggak diulang-ulang tiap hari nggak akan hilang. Akan gitu. hilang, apalagi bahasa Mandarin loh. Ya, ya. Jadi tips yang selanjutnya memang ini kita harus memanajemen waktu belajar Bapak Ibu minimal 30 menit. Nah, bisa disesuaikan dengan kondisi anak-anak ya. Betul. Kesepakatan sama anak-anak mau jam berapa sampai jam berapa dan pakai aplikasi apa. Betul gitu sekali. Ya, Oke. Dan juga bisa misal orang tua murid menggunakan misalkan menyalakan YouTube dengan atau misalkan anak-anak lagi nggak mau belajar tapi pasangkan atau musik yang berhubungan dengan Mandarin, lagu-lagu Mandarin atau tentang film kartun itu juga boleh. Bisa juga memberikan film-film kartun kepada anaknya. Nah, sebagai Lause, kita berdua juga pun sampai saat ini masih tetap belajar ya. Betul, saya masih main game yang itu tadi Lause ya. Yang YCT. Tapi udah buka YCT. YCT bukan YCT saya lagi. Saya punya semua YCT 1 sampai YCT ini punya semua, HSK 1 sampai ini punya semua. Karena kadang begini Lause, sebagai seorang guru juga, Lause juga, saya juga harus memahami kondisi anak-anak belajar di rumah bagaimana. Nah, kadang-kadang kalau nggak buka game, itu saya nggak punya inspirasi. Betul. Jadi, saya takutnya menjadi Lause yang membosankan untuk anak-anak. Terus anak-anak nangis nanti sama kelas saya. Jadi gitu makin nggak suka ya sama Mandarin ya. Iya. Jadi, saya sendiri sebagai Lause yang sudah memang bisa berbahasa Mandarin ya, itu masih main game. Yang tadi, karena suka cari gimana ya main game. Oh, ini gamenya bagus nih. Ini. Jadi, itu menginspirasi dan saya takut kalau nggak saya gunakan itu bahasa akan hilang. Akan hilang. Nah, saya juga sampai saat ini saya juga masih terus belajar setiap hari karena untuk terus meningkatkan bahasa Mandarin saya dan saya juga suka main game yang flashcard itu loh. Karena ada suaranya lucu sekali, ada gambar-gambarnya. Jadi konsisten ya loh. Konsisten loh. Jadi sampai udah bisa bahasa Mandarin kita tetap kok harus belajar bahasa Mandarin. Kalau kata ada pepatah China, kuota lau, sueta lau. Belajar terus sampai tua, tidak pernah berhenti. Jadi memang iya, benar sih. Terus belajar seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya bahwa pada saat ini bahwa belajar bahasa Mandarin itu bukan belajar yang instan. Nah, harus hari ini belajar, besok udah bisa, udah lancar, itu tidak. Membutuhkan proses yang begitu panjang. Jadi harus terus orang tua mendukung anak, memberikan semangat supaya anak lebih percaya diri, sehingga kemampuan anaknya ada meningkat. Ketika ada mengalami proses-proses yang tidak enak, tapi terus dukung supaya tidak putus asa. Dan jadi ada hasil yang dia dapat, bukan sekarang mungkin, tapi suatu saat nanti. Nah, dengan adanya teknologi ini, yang paling penting adalah anak harus suka bahasa Mandarin. Oke. Seperti itu. Betul sekali ya loh. Terima kasih loh sharingnya hari ini. Jadi kesimpulannya memang kalau misalkan kita mau anak-anak kita improve, apalagi bahasa Mandarin tadi penting ya loh. Betul sekali. Bahasa terbesar di seluruh dunia dan sudah menjadi bahasa bisnis. Pasti saya sebagai orang tua maupun orang tua SHB ini menyekolahkan anaknya di SHB karena bahasa Mandarinnya itu supaya mereka masa depannya cerah. Gitu. Betul sekali. Dan kalau kita ingin mencari pekerjaan nanti sangat mudah. Betul, dan bahasa Mandarin ya loh saya. Betul. Kalau mau goals project harus bisa bahasa Mandarin ya loh saya. Betul. Iya, karena yang punya projectnya mau investor bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Gitu. Jadi untuk mendukung masa depan yang cerah itu, Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah membagikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah kita harus membuat anak-anak mencintai apa yang mereka pelajari. Dalam hal ini bahasa Mandarin, supaya anak-anak bisa improve, bisa maju. Kalau misalkan anak-anak itu tidak suka, sudah menolak, itu kita akan susah untuk mengantarkan mereka bisa belajar bahasa Mandarin gitu. Karena yang pertama itu cinta. Kalau sudah cinta, itu pasti akan dikejar, walaupun belajarnya mungkin tidak semudah yang dibayangkan gitu. Yang kedua ya loh, ini tadi proses ya. Proses. Jadi belajar bahasa itu adalah sebuah proses, tidak ada yang instan. Jadi memang perlu kesabaran dari orang tua, guru terutama, dan juga anak-anak supaya kita sinergi semuanya untuk mencapai goals kita. Kemudian yang ketiga tadi mendukung anak-anak ya, Betul sekali. Mendukung anak-anak, jangan menyerah ya, jangan menyerah.
Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menggunakan Teknologi. membantu kita yang tidak punya dasar Mandarin agar anak-anak tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik tentang bahasa Mandarin ya Lause ya. Betul. Wow, ini tipsnya luar biasa loh. Dan kita terima kasih juga ya sama sekolah SHB Memberikan kesempatan ya buat kita. memberikan kesempatan untuk para Lause untuk men-sharekan ilmu yang kita punya. Dan ini juga suatu bentuk kepedulian SHB ya. Betul Tanggung sekali. jawab SHB kepada generasi penerus bangsa loh. Ya enggak, apalagi sekarang tuh ekonomi tuh lagi maju-majunya nih. China tuh, dan bukan maju-majunya sepertinya bukan hanya sekarang ya. Sampai ketika anak kita nanti sudah menjadi generasi penerus, China tuh masih luar biasa ya. Betul gitu. sekali. Dan ya seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri China. Dan ada pepatah juga ya, ada pepatah yang lucu, saya juga nggak tahu sih yang ngomong siapa, tapi begini, dunia Tuhan itu menciptakan dunia, tapi China menciptakan isinya. Ya benar sih. Karena semua barang-barang China. Dari China. Semuanya made in China. Ya, jadi ya itu memang ada lucu-lucuan begitu. Benar, tapi setelah benar. saya cerna, ya juga ya. Itu kenapa kita memang harus belajar bahasa Mandarin. Makanya SHB ini berusaha untuk mempersiapkan anak-anak loh, mempersiapkan masa depan mereka gitu. Dengan realita yang ada ya memang harus belajar bahasa Mandarin ya. Betul ya. sekali. Apalagi SHB juga memfasilitakan anak untuk dapat beasiswa ke luar negeri loh. Wow, hebat banget. Selain beasiswa nih yang terbaru ya Lause, kita ada program untuk mengencourage anak-anak untuk menulis tulisan artikel bahasa Mandarin di koran ya Lause. Wah, di koran. Siapa sih yang nggak mau tulisannya ada di koran? Betul. Jadi SHB ini nggak cuma sekedar bahasa Mandarin aja loh Bapak Ibu. Jadi setiap anak bisa mengembangkan bakat mereka dengan melalui tulisannya. Siapa tahu kan anak-anak ada yang tertarik jadi jurnalis ya. Benar sekali. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti di Kuocirepa ya, setiap bulannya ya Lause ya. Betul, itu ada anak-anak SHB. Ya. Betul. Keren hebat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di SHB, banyak sekali fasilitas yang didapat ya. Iya, terutama bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya juga akan memberikan video tutoring. Bagaimana sih cara menggunakan teknologi, misalnya aplikasi-aplikasi yang tadi nih, cara menggunakan seperti Pleco, seperti apalagi tadi? Chinese flashcard. Lalu apa lagi? Ada YCT. Jadi ada YCT, ada 3 video yang kita akan tayangkan saat ini dan untuk mempermudah orang tua menggunakan aplikasi ini. Nah, kita bisa minta tolong nih. Mohon diputarkan. Ini ada orang yang sangat canggih loh di balik layar, Bapak Ibu, Pak Hendra. Terima kasih loh Pak Hendra. Kita langsung sudah dibantu nih. Yang dapat kita gunakan untuk membantu anak-anak belajar bahasa Mandarin dengan mudah adalah aplikasi Pleco. Misalkan, Bapak dan Ibu menemukan satu karakter tapi tidak dapat membacanya. Bisa langsung digambarkan di layar. Misalkan seperti ini. Klik done, maka dia akan muncul. Lalu bisa diputar suaranya. Kemudian juga aplikasi ini sudah dilengkapi dengan stroke, cara menulis Hanse. Yang kedua adalah sudah dilengkapi dengan radikalnya ya Bapak Ibu. Untuk kou, jadi radikal mulut. Kemudian ada contoh kosakata yang terbentuk dari Hanzi kou dan juga kalimatnya. Apabila Bapak Ibu ingin mencari bahasa Mandarinnya, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan bahasa Inggrisnya, misalkan you.
Iya, Playco betul. ya. Aplikasi yang pertama Playco. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa bahasa Mandarin tidak masalah. Ketika Bapak Ibu mengetik bisa ketik bahasa Inggris, ataupun bahasa Mandarin. Mandarin atau melalui menulis gambar-gambar ya. Ya, betul sekali. Jadi sangat mudah sekali aplikasi Playco ini untuk digunakan. Wow. Yang kedua, kita mau lihat nih, aplikasi yang kedua adalah Chinese Flashcard. Yang kedua, ini adalah Mandarin Flashcard. Berisi kumpulan-kumpulan flashcard, misalkan saja tentang binatang. Changshu. Jadi adalah aplikasi yang kedua yang bisa digunakan. Ada cara bacanya dan ada gambarnya juga. Sangat menarik untuk digunakan. Colorful ya untuk anak-anak. Betul, tidak membosankan karena banyak pilihannya. Ada tentang buah-buahan, tentang angka, tentang bentuk, dan banyak sekali. Oke, untuk yang ketiga, aplikasi yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mendownload YCT 1 sampai dengan YCT 4. Nah, di dalam aplikasi ini sudah tersedia kosakata yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Misalkan saja I. Lalu ada beberapa game seperti pictures card, yang ketiga ini menarik ya kalau saya. Betul jadi sekali. Bisa sambil main game itu kan sebenarnya kalau dalam test paper itu sebenarnya kan multiple choice ya. Cuma dibalutnya dalam bentuk game yang menarik dengan gambar yang colorful. Dan kerennya ini aplikasi yang ini tadi tuh ada progress reportnya ya saya. Betul sekali. Jadi tahu nih kemampuan YCT-nya udah sampai di mana. Wow, keren sih ini. Memang harus perlu ya Rosa download ini ya. Betul sekali. Wajib kayaknya. Wajib. Supaya anak gak bosen juga. Gak bosen. Terus terus bisa berlatih. Betul sekali. Itu dengan tampilan yang bagus ya. Kalau tuh main game ya kan. Ya, jadi untuk anak yang akan mempersiapkan ujian YCT sangat berguna. Jadi bisa persiapan dari sekarang di masa pandemi ini menggunakan waktu, menggunakan gadget dengan cerdas, dengan bijaksana, dengan mempersiapkan masa depannya. Terus belajar dan belajar. Iya, betul sekali. Apalagi memang kita sebagai guru ya, Lose Hilda. Sebenarnya orang tua tuh juga guru ya, Lose, ya, di rumah. Kan sebenarnya kalau kita kan di sini itu profesi, kalau di rumah guru, jadi ini bisa dipakai oleh guru-guru yang di rumah. Guru-guru yang di rumah. Oke. Nah, oh iya Lose Hilda, ini kebetulan akan ada sedikit pesan ya dari Miss Desi. Iya. Jadi kita panggil aja dulu ya Miss Desi. Betul. Pesan apa ya? Saya juga penasaran sih. Penasaran. Cuma di info doang. Ya. Miss Dewi mau ada pesan gitu. Kita panggil aja ya Bapak Ibu. Miss Desi, silakan. Masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu, hari ini akan ada sesi tanya jawab ya, saya. Betul. Akan diberikan satu pertanyaan. Silahkan apabila Bapak Ibu menemukan kesulitan dan saat ini mau ditanyakan, monggo. Silahkan, saya persilahkan. Atau Lase kalau misalnya masih berpikir, atau Bapak Ibu guru Bapak juga Ibu boleh. Boleh. Atau Bapak lagi masih berpikir, belum ada yang belum tahu nih saat ini kesulitannya apa. Boleh untuk setiap pertanyaan atau keluhan untuk preschool oleh Priscilla Lase di nomor 081 2979 455. Jadi Bapak Ibu apabila misalkan punya adik nih di preschool, KB, KC, playgroup, nah ada pertanyaan, terus mungkin ada
ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang tips dan trik untuk mendukung anak-anak belajar bahasa Mandarin, walaupun nggak bisa bahasa Mandarin, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Dan juga untuk primary, silahkan bisa menghubungi Lause Hilda di mana Lause? 0878 872 3-nya 4 kali, 3333 dan 9. Ya, itu yang belum terpikir. Tapi untuk sekarang Untuk boleh saat satu yang pertanyaan. mau Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan. Ayo dong Kita tanya. memberikan Bapak kesempatan. Ibu guru juga boleh kok. Kan Bapak Ibu guru juga banyak loh orang tua. Oh ada. Ada pertanyaan. Aduh saya nggak gitu. Bentar ya, akan dipindahkan ke layar. Aduh canggih loh SHB ini sekarang. Saya kayak syuting film. kayak TV gitu. Kan mempelajari tulisan Mandarin. Seberapa pentingkah Lause mempelajari tulisan Mandarin Menggunakan kan kuas. kuas. Oke. Nah, Supa mungkin maksudnya. Supa. Nah, menurut saya ya, belajar Mandarin menurut kuas itu adalah sangat penting karena mengenal budaya, kebudayaan China. Nah, ketika saya kuliah di China pun saya masih tetap belajar pakai kuas. Dan itu juga melatih motorik anak. Betul. Betul sekali. Jadi sangat penting sekali menurut saya belajar kebudayaannya juga, melatih motorik anak. Dan juga melalui tulisan itu, anak bisa kan belajar bahasa Mandarin dengan melalui kuas itu. Misalkan tulis, oh dia ingat kata wo, dia bisa menggunakan kaligrafi menulis huruf wo. Dan itu sangat berguna sekali. Ya, jadi mungkin tambahin ya Lasa. Jadi kaligrafi ini nggak cuma cara belajar nulis aja loh, tapi kaligrafi ini adalah sebuah seni. Betul sekali. Ya, sebuah seni. Jadi bahasa Mandarin itu kenapa menarik? Karena bahasa Mandarin itu punya kaligrafi, itu adalah seni. Jadi di seni ini anak-anak juga belajar banyak hal. Pertama, kesabaran. Jadi di kaligrafi ini, ketika anak belajar kaligrafi, itu sebenarnya yang pertama yang dibangun adalah filosofi sabar. Sabar. Karena kalau nggak sabar Bapak Ibu, itu tulisan kaligrafinya nggak akan pernah jadi loh Bapak Ibu. Jadi itu kenapa kalau misalkan Bapak Ibu lihat tayangan-tayangan ini televisi tentang kaligrafi, sejarah, itu mereka akan menulis di kertas, di meja yang rapi, bersih, kemudian tangannya akan seperti ini, lalu mereka akan konsen melihat ke kertas. Karena apa? Karena mereka merenungkan diri mereka, itu ada sebuah art. Dan juga mereka berkonsentrasi untuk menulis. Jadi nggak asal-asal gitu ya. Mereka tenang sekali nulisnya. Itu ketenangan jiwa. Dan aku ada pengalaman loh Lasa. Ketika aku nggak mood, ketika pelajaran bahasa Mandarin lagi cincin puhao gitu, lagi nggak mood, dan Lasanya tahu loh, kamu lagi kenapa ini? Oh enggak Lasa gitu. Jadi semua melalui tulisan itu kelihatan seperti itu. Suasana hati kita. Ya, itu kenapa kalau belajar Supa pertama yang kita ajarkan adalah cara duduk yang benar. Itu bukan karena ini ya duduk seperti kayak kita SD dulu ya, maksud duduk tangannya begini. Oh enggak, tapi memang itu adalah posisi di mana supaya kita bisa berkonsentrasi dan juga motorik kita itu harus benar-benar sempurna lah ibaratnya. Karena kalau motoriknya kita nggak sempurna ketika kita menulis Supa, itu akan jadinya berantakan. Kita nggak bisa berantakan. Itu kenapa orang-orang yang ahli kaligrafi itu sedikit, karena itu art, itu luar biasa. Jadi penting ya Bapak Ibu belajar kaligrafi. Lagi Lose. Untuk pertanyaan terakhir ya Lase ya, pertanyaan terakhir. Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan boleh silakan ke WhatsApp. WhatsApp. Nah, ini mungkin yang terakhir dulu ya. Apakah ada aplikasi yang bisa menjelaskan sejarah tulisan-tulisan Mandarin dari waktu ke waktu? Karena seperti kita ketahui, tulisan Mandarin semua mempunyai cerita seru di baliknya. Kalau ada aplikasi tersebut, mau ya Lause infonya. Oh, pasti ada. Di YouTube pun ada. Betul sekali. Jadi nanti ini PR kita ya Lause. Ya. Karena memang kita persiapkan kan yang hanya yang 3 tadi. Betul. Tapi ini masukkan ke kita, nanti kita akan share ya Bapak Ibu lewat WhatsApp aja ya. Betul. Melalui homeroom teacher nanti akan dibagikan ya bagaimana cara mempelajari itu. Oke. Oke, boleh satu lagi Lause. Yuk. Ada satu lagi boleh ya. satu lagi. Sebenarnya orang tua tertarik ya dengan belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin itu ternyata seru ya. Seru. Dan mudah sekali. Betul sekali, seru. Apalagi zaman teknologi sekarang loh. Zaman saya dulu itu kalau belajar bahasa Mandarin
saya harus pergi ke Glodok beli kamus. Kamus yang tebel segini. Dan itu saya terjemahin satu paragraf waktu itu bisa 5 jam loh. Betul. Kalau Seharian. sekarang saya tinggal ketik Bleko. Bleko. Aduh, itu canggih banget loh, Sa. Mudah sekali dan buat semakin gampang Iya, belajar sekarang bahasa ketik di Mandarin. YouTube aja misalkan numbers in Chinese keluar Semua banyak videonya Iya. ya yang didapat. Benar-benar memang teknologi ini luar biasa ya, membantu di banyak lini ya, termasuk pendidikan. Keren-keren. Ada lagi pertanyaan satu lagi lah ya dari Bapak Ibu guru lah, boleh bertanya. Bapak Ibu guru yang menyekolahkan anaknya di SKD. Iya, mungkin yang merangkap mengalami kesulitan ya Iya. dalam belajar bayangkan bahasa Mandarin. harus terutama yang Bapak Ibu bekerja nih boleh nih. Iya, jadi betul guru kan sekali. harus bekerja buat materi tapi anaknya harus belajar Bahasa Mandarin. Gimana sih caranya? Ayo, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu guru, boleh lah. Mungkin Miss Elsa ini yang Iya, Miss Elsa yang sibuk ngurusin kerjaan kan, tapi anaknya juga harus belajar bahasa benar Mandarin. yang mengalami kesulitan. Ya, Boleh Miss Elsa? ada banyak loh yang orang tuanya juga ini ya. Ada apa Miss namanya guru Melda. dan juga anaknya. Betul. Ada Miss Melda, Miss ada Afi. Miss Afi, Ada ada Miss Miss Elsa. Betul. Terus ada siapa lagi ya? Oh, Miss Tuti. Oh, Miss Tuti, ada juga. Nah, silahkan ditanyakan, Pumpung ini kesempatan loh, bisa tanya live langsung kan. Laushe, Oh iya boleh, Ya. Mr. Andre, silahkan. Hai, Mr. Andre. Laushe, aku mau tanya dong, karena aku memang little bit interesting, bukan little bit sih, bener-bener interesting sama bahasa ini sebenarnya, makanya sering banget tanya sama Laushe Hilda. Mr. Andre aja tertarik loh. Tapi karena memang kan, like I read some of the news say bahwa bahasa Mandarin itu adalah memang salah satu bahasa tersulit di dunia ya. Kayak 4 dari 8 bahasa tersulit di dunia itu datangnya dari Asia semua, dan Mandarin itu kayak top notch-nya yang paling sulit. Gak hanya karena karakternya yang banyak, tapi juga nadanya, katanya penekanan nadanya itu juga mempengaruhi arti bahasanya sendiri. Contoh kayak kemarin aku belajar tuh Laushe, ternyata when itu bisa diartikan bertanya, tapi in other word juga bisa diartikan mencium. Jadi Laushe, kalau aku mau nanya nih, kira-kira kalau seandainya kita mau belajar penekanan bahasa, teknik termudahnya itu kayak mana sih Laushe, untuk tahu kayak, terutama untuk bahasa yang digunakan sehari-hari gitu Laushe. Karena kan ada satu karakter yang kadang nada dasarnya itu bisa beda-beda. Selain dari karena kalau aku pakai aplikasi yang tadi tuh si Pleco tadi contohnya nih Laushe, sometimes it's not really clear to hear that gitu. Apakah ada senam lidah mungkin yang bisa dilakukan setiap hari biar ini nanti bisa mempengaruhi banget nih kalau kita lagi menggunakan bahasa ini gitu. Oke, terima kasih Mr. Andre. Nah, belajar Mandarin itu mungkin ya beberapa nada itu mempengaruhi arti. Kalau misalnya aku biasanya ngajarin anak itu awal-awal itu harus menguasai nada. Nah, seperti saya memberitahukan bahwa dalam Mandarin itu ada 4 nada. Dan saya akan kasih tahu bahwa nada pertama, misalkan saya bilang ti sheng itu mendatar. Jadi harus tahu ti sheng dia mendatar. Ti sheng ada 2 nih. Dia naik, naik. Nah, ti san sheng ada 3 itu diayun. Nah, yang terakhir ada keempat adalah turun atau dihentakkan. Jadi harus menguasai 4 nada ini, atau ada satu lagi nada netral. Yang biasa ada nada netralnya, yang tidak ada nada itu namanya nada netral. Jadi awal belajar bahasa Mandarin itu harus menguasai nada dengan baik. Bisa juga menggunakan Pleco, terus ikuti dengan boleh pakai gerakan tangan, atau terus ikutin ucapkan berulang-ulang kali. Misalkan ini ada 1 kalau nada 3 nada 4 terus dilakukan secara berulang-ulang kali. Jadi akan lama-kelamaan akan peka dengan sendirinya nada berapa, seperti itu. Wow, jadi ini ya, mungkin saya tambahin sedikit aja boleh, ya. Boleh. Jadi untuk Mr. Andre, kan tipsnya apa nih supaya belajar nadanya bisa benar, pronounsnya bisa benar.
memang yang pertama kali kita harus punya pengetahuan tentang pinyin, nada. Nah, Mr. Andre nanti bisa cari di YouTube. Saya akan bagikan linknya di mana di mana Mr. Andre bisa mengikuti video itu untuk mendapatkan basicnya gitu. Nah, setelahnya ketika sudah paham, pada intinya paham nih, ada nada 1, 2, 3, 4 dan juga netral. Tapi netral biasanya ya gampang lah itu. Nah, nanti kalau sudah paham teorinya, tinggal prakteknya aja. Nah, prakteknya itu memang harus kita rajin bicara, mengucapkan. Satu-satunya cara paling efektif ketika belajar bahasa Mandarin adalah mendengar, mengucapkan. Jadi jangan boleh malu ya Lause ya. Nggak boleh malu, Mr. Andre ya. Jadi kalau misalkan videonya bilang suruh ikutin ni hao sampai 10 kali harus 10 kali gitu. Sampai benar-benar paham. Nanti lambat laun tanpa Mr. Andre sadari, Mr. Andre akan peka dengan nada dan langsung cis-cus. Betul. Nggak mikir lagi nada berapa, ngomong aja gitu. Memang itulah yang disebut tadi Lause Hilda sampaikan bahwa belajar bahasa adalah proses ya. Proses, tidak instan. Ya, jadi terlihatnya sih nggak terlihat semua abu-abu, tapi sebenarnya selalu akan ada peningkatan di diri kita ya Lause. Sampai akhirnya kita udah nggak mikir lagi. Ini nada berapa ya? Enggak. Betul, kalau kita tekun, kita akan menikmati nanti suatu saat hasilnya. Hasilnya akan dinikmati. Karena sebenarnya gini contoh ya Lause Hilda. Kami pun sebagai Lause itu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan belajar bahasa Mandarin ya Lause. Lause udah berapa tahun jadi Lause? Aku udah 13 tahun. 13 tahun, wah. Dan masih belajar nada sama anak-anak ya Lause? Betul sekali, dan sampai hari ini saya masih ikut pelatihan. Wow, masih terus belajar karena kuotalau, suetalau, belajar terus sampai tua. Jadi saya juga, jadi saya belajar bahasa Mandarin pun sudah mengajar anak-anak bahasa Mandarin itu 8 tahun. Setiap hari loh 8 tahun. Ya, setiap hari Senin sampai Minggu, Sabtu pun saya masih ada ngajar bahasa Mandarin ya Lause ya. Jadi memang itulah tipsnya Mr. Andre, tetap semangat. Nanti saya kirim ya ke WhatsApp Mr. Andre video-video yang bisa membantu Mr. Andre untuk belajar tentang nada dan juga pengucapan ya Mr. Andre. Nah, nanti dasarnya kalau Mr. Andre sudah dapat, nanti bisa dikembangkan sendiri melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita sharing tadi. Betul sekali. Gitu. Terus, nah, kini saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para atasan dan juga Pak Pur yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara webinar ini ya Lause ya. Ini adalah sebuah support juga dari SHB mensupport kita para Lause agar terus meningkatkan kemampuan kita dan juga kepedulian kita ya Lause, supaya kita bisa sharing ilmu kepada Bapak Ibu semua, Bapak Guru, Bapak Ibu di rumah gitu. Dan juga terima kasih ke SHB atas concernnya kepada anak-anak didik kita di masa new normal ini. Padahal new normal ini itu bukan hal yang sangat mudah ya Lause. Anak-anak harus belajar di rumah. Tanpa Lausenya hanya bisa bertemu dengan virtual. Dan semoga ini sesi dari Lause Hilda ini dapat membantu Bapak Ibu untuk membantu anak-anak belajar di rumah gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa menghubungi kami ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun Bapak Ibu membutuhkan referensi belajar. Tadi seperti yang ini ya, awalnya PR kita nanti itu ya link ataupun asal usul ya, asal usul. Dan juga nanti PR dari Mr. Andre juga nanti kita akan share video-video yang bisa membantu Mr. Andre. Dan silakan hubungi kami, saya untuk preschool. Jadi kita bagi 2 ya Bapak Ibu supaya tidak menumpuk di satu orang. Untuk preschool, apabila orang tua kelas 5 ini ada anak-anak di preschool, bisa hubungi saya di 0812 979 35455. 0812 979 35455. Kemudian dengan PMLI dengan Lause Hilda di nomor 0878 872 3-nya 4 kali 9. Saya ulangi lagi, 0878 872 3-nya 4 kali 9.
Terus semangat untuk Bapak Ibu mendampingi anak-anak belajar bahasa Mandarin. Kami akan menutup acara ini dengan berdoa bersama. Lausen Gilda akan memimpin doa penutup. Mari kita berdoa, Lausen Gilda. Dan saya akan membawakan doa ini dalam agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini, buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan sekolah kami, harapan bangsa ini Tuhan. Biarlah sekolah harapan bangsa boleh menjadi berkat ya Tuhan dimanapun setiap orang melihat ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada, berikan ide-ide kreatif hikmat daripada-Mu Tuhan untuk selalu memajukan sekolah ini ya Tuhan. Memberkati juga para orang tua murid yang ada Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Memberkati juga anak murid yang ada Tuhan, hikmat kepintaran daripada Allah menyertai mereka semua ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, guru semua, parents. Sampai jumpa. Terima kasih. Silakan. Bye bye.